Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan mengenai Enhanced Geothermal System dari Switzerland. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu anggota kelompok saya. Nah, yang pertama ada Surya Abdul Aziz bernim 16, kemudian saya sendiri Zanavia Pinem bernim 46, selanjutnya ada Muhammad Ihsanul Amal bernim 48, ada Muhammad Kinan Fadrian bernim 60 dan terakhir Fatur Rahman bernim 78. Jadi kami akan menjawab dulu mulai dari pertanyaan nomor 1 yaitu mengenai panas bumi non volkanik di Indonesia yang akan dijelaskan oleh teman saya Fatur Rahman. Jadi yang pertama itu untuk panas bumi yang ada di panas bumi non vulkanik yang ada di Indonesia itu ada di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Nah, itu lokasinya ada di Desa Butuna, Kecamatan Baulan. Untuk jenis panas bumi sendiri itu mata air panas dan kubangan air panas. Panas bumi non vulkanik itu dengan litologi batuan sabak. Untuk struktur utamanya itu struktur berarah barat daya timur laut. Untuk tipe airnya itu bikarbonat dan immature water. Nah, immature water itu mengindikasikan bahwa tingkat pencampuran dengan air meteorik sangat besar. Kemudian untuk temperatur reservoirnya itu 170 derajat Celcius. Next. Nah, untuk yang kedua itu ada Kabupaten Konawe Selatan di Sulawesi Tenggara. Untuk lokasinya sendiri itu ada di Kecamatan Lainnya. Panas bumi non vulkaniknya dengan litologi metamorf, batuan sabak, pratersier. Untuk jenis panas buminya itu mata air panas dengan temperatur 80 derajat Celcius, pH netral dengan kondisi air jernih. Tipe airnya itu bikarbonat dan immature water. Untuk temperatur reservoirnya itu 200 derajat Celcius. Struktur utamanya yaitu sesar normal Boro-Boro yang berarah barat laut tenggara, sesar mendatar Amowolo, dan sesar Rumba-Laha. Untuk temperatur reservoirnya itu 200 derajat Celcius. Untuk soal nomor 2 akan diteruskan oleh teman saya, Izana Pinem. Terima kasih Fatur. Nah, mungkin ini adalah outline yang akan dijelaskan pada jawaban nomor 2. Yang pertama ialah mengenai introduction, kedua ialah prior to stimulation, yang ketiga ialah during the stimulation, keempat yaitu after the stimulation, lalu kelima temperature after the stimulation, dan terakhir adalah konklusi. Yang pertama ialah introduction. Nah, jadi proyek ini sendiri itu berlokasi di kota Basel, Switzerland. Nah, proyek ini berlangsung di Desember 2006 dan dilakukan hidrolik stimulasi secara besar-besaran pada zona target yaitu batuan granit berjarak 5 km. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ajis. Oke, terima kasih Pinem. Yang pertama adalah karakterisasi reservoir di fase sebelum stimulasi. Uji ini dilakukan pada bulan November tahun 2006. Dilakukan untuk mengkarakterisasi sifat hidrolik yang sebelumnya sudah ada di bagian section open hole pada sumur Basel 1. Hasilnya adalah kurva tekanan yang terekam menunjukkan kondisi artesis tekanan 20 bar dengan sumur yang diisi oleh air tawar. Namun ekstrapolasi tren tekanan tersebut kurang akurat karena ada beberapa parameter yang diabaikan seperti efek suhu dan juga riwayat dari lubang sumur tersebut. Kemudian analisis lebih lanjut dilakukan menggunakan plot P versus akar 4 untuk waktu yang menunjukkan hasil respon tekanan linear dan juga flow regime bilinear. Aliran bilinear terjadi pada sumur rekahan ketika penurunan tekanan pada bidang rekahan negligible atau tidak dapat diabaikan. Kemudian rezim aliran linear kedua dibentuk sepanjang terjadinya rekahan. Next, Pinem.
Oke, selanjutnya adalah karakterisasi reservoir hidrolik selama proses stimulasi. Stimulasi ini dilakukan pada bulan Desember tahun 2006 dengan menggunakan alat PTS tool atau pressure temperature spinor flow meter untuk mendeteksi hydraulic active fracture. Namun alat tersebut tidak dapat masuk ke kedalaman total karena adanya suatu penghalang di dalam sumur. Namun ada satu patahan permeabel yang dideteksi pada kedalaman 4.671 meter pada alat PTS tersebut. Fracture ini mengambil laju alir sebesar 50% dari totalnya. Kemudian pada kedalaman yang sama, terdapat rekahan tajam yang diamati pada log yang sama, yaitu log PTS dengan menggunakan log televir lubang berakustik. Perkiraan pertama, tingkat peningkatan permeabilitas reservoir ini dapat diturunkan dari perubahan tekanan di bawah aliran, baik yang bervariasi yang dikendalikan dengan menggunakan shock manifold selama fase bleed off. Permeabilitas reservoir menunjukkan hasil yang meningkat dengan faktor sebesar 400 dan juga peningkatan tersebut terbukti tidak terjadi perubahan selama fase bleed off selanjutnya. Oke, lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ihsan. Oke, terima kasih Aziz. Selanjutnya karakterisasi dari hidrolik dari reservoir setelah dilakukannya stimulasi. Nah, setelah dilakukan stimulasi, sumur ditutup untuk membuat build up, buat tekanannya balik. Tapi setelah dibuka kembali, terjadi semacam ledakan aliran air yang membuat air langsung terproduksi sekaligus banyak, yaitu sekitar 325 liter per menit. Lalu setelah itu pada Januari sampai Februari 2009 dilakukan beberapa tes injeksi dan produksi untuk melihat berapa nilai permeability setelah dilakukan stimulasi. Dari hasil well test tadi didapatkan bahwa nilai reservoir permeability-nya itu sekitar 6 kali 10 pangkat min 15 meter kuadrat. Ini naik hampir 100 kali, lebih dari 100 kali lipat, yang sebelumnya itu hanya sekitar 1 dikali 10 pangkat minus 17 meter kuadrat. Next, name. Selanjutnya adalah temperatur setelah stimulasi. Setelah stimulasi yang berlangsung pada 2006, tes temperatur ini dilakukan pada tahun 2008, yaitu bulan Desember. Nah, kenapa dilakukan dalam waktu yang memiliki rentang yang sangat jauh ini? Agar membuat temperatur di reservoir itu udah equilibrium, jadi dia nggak bakal naik atau turun lagi. Nah, pada Desember 2008 sendiri dicek temperaturnya itu pada kedalaman 4.600 meter dengan nilai maksimum temperaturnya sekitar 174 derajat Celcius. Lalu yang kedua juga dites pada Juni 2009 dan nilainya kurang lebih sama 174 derajat Celcius, tapi yang ini diceknya pada kedalaman 4.682 meter. Nah, lalu selanjutnya geothermal gradient suhu pada sedimentary section yaitu dihitung sekitar 4,1 derajat Celcius per 100 meter dan geothermal gradient pada crystalline basement-nya sekitar 2,7 derajat Celcius per 100 meter. Oke, next. Oke, selanjutnya conclusion akan dibahas oleh teman saya. Ya, jadi konklusi dari lapangan yang kita teliti yaitu Basel 1 ialah hydraulic stimulation yang dilakukan pada 2006 memiliki dampak yang signifikan kepada reservoir di Basel 1. Analisis yang digunakan yaitu ketika setelah 2 tahun dilakukan stimulasi terjadi peningkatan permeability ya terhadap 2 order jadi magnitudenya,
yang menyebabkan stimulasi tersebut merubah flow region yang ada pada reservoir tersebut dari bilinear menjadi linear flow, indicating that fluida tersebut mengalir pada reservoir Basel 1. Dan pada reservoir tersebut didominasi oleh rekahan yang disebabkan oleh air. Mungkin itu saja konklusi yang dapat disampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pinem. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, dapat mengemail perwakilan kelompok kami yaitu fadriankinan@gmail.com. Jangan lupa ya guys. Thank you.